gitu kan. Tapi karena itu seakan-akan diibaratkan bahwa di tengah satu ruangan yang gelap ada baju putih gitu kan. Habis itu nggak ada macam-macamnya, seakan-akan di bayangan kita. Oh berarti jin nih, dedemit nih, apalah segala macam itu. Nah informasi-informasi itu wajar ketika sampai kepada manusia. Ilmu yang mendapat itu bahwa karena kita itu sudah diberikan sebuah visual, sebuah informasi, mereka itu mampu mencelakai kita. Kan begitu kan, setan ngebunuh dibawa kemana-mana gitu kan. Kan udah ada informasi itu. Coba tanya anak kecil yang gak pernah ngelihat kayak gitu, gak pernah nonton film horor misalkan Bu. Emang dia takut? Enggak, dateng aja dia bilang. Paling dia bilang, mah tuh ada yang ngomong di atas genteng. Paling gitu doang. Tinggal bapaknya yang takut kan. Karena ilmu dan informasi itu yang menghadirkan ketakutan. Itu. Makanya ini terjadi ketika Allah mengatakan faman khosa mim musin janafan. Faman khofa mim musin janafan. Jadi kalau seandainya ya terhadap pewasiat yang akan berlaku tidak adil. Maksudnya itu, kita khawatir nih informasi masuk ke kita nih, khofa. Nah, orang sering membahasakan khofa di sini dengan khawatir. Karena informasinya masuk, khawatir bahwa orang yang akan diwariskannya ini nanti tidak bisa berlaku adil. Maka bahasa Allah faman khofa mim musin janafan au isman fa aslaha bainahum. Kalau memang nyampe kepadamu kalimat itu aslaha bainahum, silakan kau temukan mereka, benarkan, gitu bahasa Quran kan seperti itu. Maka khofa yang dimaksud di situ ya, ini saya istilahkan nanti itu, khauf itu bisa dengan 3 istilah. Sekarang belajar bahasa Arab nih. Ada khofa, ada khauf, ada khifah. Khofa itu kata kerja, khauf itu kata sifat, ya, khifah itu kita merendah gitu. Semuanya sama, dari dasar yang sama. Jadi kalau kita mau melihat itu semua, ya, karena kan kita akan melihat secara umum kata takut kalau kita terjemahkan atau khauf dalam Al-Quran itu diterjemahkan dalam bentuk apa saja, sehingga kita akan mengerti. Nanti di setelah ini kita akan melihat juga kalimat-kalimat takut yang ada di dalam Al-Quran itu apa saja, sehingga nanti ketika kita disebutkan, misalkan ada orang yang mengatakan sering tadi ketika kunut saya mengatakan al-kifi qulubihimur ru'b, ya Allah berikan, tanamkan kepada hati-hati mereka ru'b. Artinya apa Ustaz ru'b? Takut. Lah kata Ustaz khauf. Ya memang bahasa dan makna Quran itu banyak mengartikan kata takut. Makanya kita lihat nanti di ayat-ayat Al-Quran yang memaknai kata takut dan turunan-turunannya. Saya kembali lagi ke sini sebentar. Itu ya. Jadi yang pertama itu ialah musibah. Yang kedua itu ialah peperangan yang sering ditakuti oleh manusia. Yang ketiga ada informasi yang masuk. Informasi yang masuk sehingga menghasilkan ketakutan-ketakutan itu. Baik. Yang keempat, tanakus. Apa arti tanakus? Berkurangnya sesuatu. Ya, tangan yang satu tiba-tiba nggak ada, takut tuh. Jangankan begitu, yang ada di dalam aja kira-kira kalau mau operasi usus buntu gitu kan, itu pasti tuh nggak mungkin nggak deg-degan. Kalau nggak deg-degan mungkin nggak ada yang namanya bius kayaknya, Bu. Karena untuk memberikan, menenangkan orang maka dibius. Ini mau kedokteran tahu itu kenapa orang kalau khawatir akan hilangnya sesuatu itu pasti naluri sudah akan takut. Ya, seperti firman Allah misalkan dalam surat An-Nahl ayat 48. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada orang-orang kaum kafir, ya, dan setelah itu membinasakan mereka. Firman Allah au ya'khuduhum 'ala takhawuf. Tuh. Nah, ini bahasa yang lain sama tuh, satu kalimat yang sama.
Allah tumbuhkan kepada mereka rasa takut yang diartikan kekurangan secara berangsur. Maka manusia itu sudah normalnya. Sudah normal ketika kekurangan sesuatu maka dia akan takut. Dan terakhir, makna takut yang dimaksud ialah takut yang secara arti yang kita bahas ini, yaitu takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi seperti dalam surat Ali Imran ayat 170 itu. Sebelumnya itu wa may yuti'illah wa rasuluh. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan pernah pada dirinya ada rasa takut. Artinya ketakutannya kepada dunia, ketakutannya itu hadapin dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.